Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Di periode 1, maksudnya yang pertama kali tahun 2004 bulan Juli. Iya, di Rotterdam juga Di Rotterdam, ya. di Duduk. Ya, ini grup arisan kami. Bulan Juli 2026 ini usianya persis 22 tahun. Yang ini namanya Elsia. Di sana ada Willy, Agnes, Dina, Angel, Via, dan saya sendiri, Resi. Mungkin ada sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa orang Indonesia masih tetap mempertahankan tradisi arisan, bahkan sampai ketika sudah tinggal di negeri Belanda? Bukannya sekarang semua orang sudah punya rekening bank? Transfer uang hanya membutuhkan berapa detik, menabung pun jauh lebih mudah daripada puluhan tahun yang lalu. Lalu, kenapa arisan tetap hidup? Jawabannya mungkin bukan karena uang, melainkan karena manusia membutuhkan alasan untuk terus bertemu. Kita semua memahami bagaimana waktu berjalan begitu cepat. Apalagi sebagai diaspora, ritme hidup di Belanda sangat memperhatikan waktu dan agenda. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Di antara pekerjaan, keluarga, sekolah anak-anak, dan berbagai kesibukan lainnya, niat untuk berkumpul seringkali hanya berakhir sebagai wacana di grup WhatsApp. Kapan ya kita ketemu lagi? Belum tentu ada jawabannya, namun ketika ada arisan, semua berubah. Ada tanggal yang sudah ditentukan, ada komitmen yang sudah disepakati, ada seseorang yang mendapat giliran menjadi tuan rumah atau memilih tempat berkumpul. Bisa di rumah, bisa di restoran. Yang terpenting bukan lokasi pertemuannya, tetapi kehadiran orang-orangnya. Karena sesungguhnya arisan adalah alasan untuk menjaga silaturahmi. Pernah terpikir nggak sebenarnya bagaimana sih sejarah arisan? Sistem ini ternyata sudah dikenal sejak zaman kerajaan di Nusantara. Warga memakai cara ini untuk membantu sesama secara bergantian, misalnya saat membangun rumah atau mengadakan acara besar. Bahkan hingga sekarang, di berbagai budaya masyarakat Indonesia seperti di masyarakat Betawi, pesta hajatan misalnya, diselenggarakan dengan sistem seperti ini. Contohnya, jika ada keluarga yang mengadakan pesta, keluarga atau tetangga-tetangganya akan memberikan berbagai bantuan, biasanya dalam bentuk uang atau bahan mentah yang akan diolah bersama untuk dihidangkan saat hajatan. Bantuan-bantuan ini akan dicatat. Misalnya, si A menyumbangkan 5 karung beras, si B menyumbangkan 1 ekor kambing, dan sebagainya. Suatu saat, jika si A atau si B mempunyai hajat, pihak-pihak yang pernah dibantunya akan mengembalikan bantuan tersebut dengan nilai sama. Jadi sebetulnya dengan membantu orang lain, orang tersebut sedang menabung juga untuk dirinya sendiri. Konsep ini berkembang lebih jauh dengan masuknya pedagang Tionghoa ke Indonesia. Mereka membawa sistem pengumpulan dana yang disesuaikan dengan prinsip kekeluargaan masyarakat lokal. Menariknya, tradisi seperti ini ternyata bukan hanya milik Indonesia. Para antropolog di dunia mengenal sebagai ROSCA, Rotating Savings and Credit Association, sebuah sistem simpan pinjam bergilir yang lahir secara mandiri di berbagai peradaban. Di Meksiko dikenal sebagai tanda, di Korea disebut kie, di Tiongkok ada hui, di Afrika Barat ada susu. Para peneliti meyakini bahwa tradisi arisan yang tertua berasal dari Jepang yang disebut Tanomoshi. Sejarah Tanomoshi dapat ditelusuri setidaknya sejak pertengahan periode Kamakura sekitar abad ke-13, ketika Jepang berada di bawah pemerintahan para shogun. Masa Kamakura sendiri berlangsung antara tahun 1185 hingga 1333. Pada masa itu, bank modern belum ada. Masyarakat desa membentuk kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada satu hal yang sangat berharga, yaitu kepercayaan. Setiap anggota menyetor sejumlah uang secara berkala. Kemudian, secara bergiliran, seluruh dana diberikan kepada salah satu anggota. Dana itu dapat digunakan untuk membuka usaha, membeli tanah, membangun rumah, membiayai pernikahan, membantu keluarga yang sedang kesulitan, bahkan menjadi semacam jaring pengaman sosial ketika belum ada asuransi maupun bantuan pemerintah. Memasuki periode Tokugawa atau 1603 hingga 1868,
Tanomoshi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jepang di berbagai daerah. Ketika bank-bank modern mulai berkembang pada era Meiji di akhir abad ke-19, tradisi ini tetap bertahan karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil yang belum terjangkau layanan perbankan. Bahkan ketika banyak orang Jepang bermigrasi ke Amerika Serikat dan Brazil, mereka membawa Tanomoshi sebagai bekal membangun kehidupan baru di tanah rantau. Setelah Perang Dunia Kedua, penggunaan Tanomoshi menurun seiring berkembangnya sistem perbankan dan jaminan sosial. Namun, tradisi itu tidak pernah benar-benar hilang. Hingga hari ini, praktik serupa masih hidup di beberapa wilayah Jepang, terutama di prefektur Okinawa dan sebagian wilayah Kyushu. Di Okinawa, tradisi itu lebih dikenal dengan nama moai. Yang menarik, moai zaman sekarang seringkali bukan lagi tentang kebutuhan ekonomi. Penelitian di kota Naha, Okinawa menunjukkan bahwa banyak kelompok moai justru dibentuk untuk menjaga persahabatan, memperluas jaringan sosial, dan saling membantu sepanjang hidup. Uang hanyalah salah satu unsur, bukan unsur yang terpenting. Yang terpenting adalah hubungan antar manusia. Bukankah ini terdengar relate dengan kelompok arisan kami? Giliran arisan menjadi alasan untuk berkumpul, saling bertukar cerita tentang kehidupan di negeri rantau. Yang dibawa pulang bukan hanya uang hasil menang arisan, melainkan rasa bahwa kita tidak sendirian. Bahwa masih ada keluarga meski tidak terikat hubungan darah. Mungkin inilah alasan mengapa tradisi seperti arisan mampu bertahan selama ratusan tahun di berbagai belahan dunia. Bukan karena manusia semata-mata membutuhkan uang, tetapi karena manusia membutuhkan sesama manusia. Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan serba digital, arisan mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang berharga dapat ditransfer melalui aplikasi perbankan. Ada tawa yang harus didengar secara langsung, ada pelukan yang tidak bisa digantikan oleh emoji, dan ada persahabatan yang hanya tumbuh ketika orang-orang bersedia meluangkan waktu untuk duduk di meja yang sama. Mungkin itulah hadiah terbesar dari sebuah arisan. Bukan uang yang berpindah tangan, melainkan kebersamaan yang terus disyukuri. Kalau Anda juga mengikuti arisan, kami ingin mendengar cerita Anda. Sudah berapa lama kelompok arisan Anda berjalan? Apa momen paling berkesan yang pernah Anda alami? Menurut Anda, apakah nilai terbesar arisan ada pada uangnya atau justru pada silaturahminya? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat dimanapun berada. Sampai jumpa di episode berikutnya.